Shalom, dalam Alkitab dicatat mengenai Bileam, seseorang yang mendengar suara Tuhan tapi tidak taat. Dalam Bilangan 22-24, di 1 Petrus 2 ayat 15, dan juga ada di Wahyu, kitab Wahyu 2 ayat 14. Jadi Bileam ini dikenal sebagai seorang peramal atau tokoh spiritual dari luar Israel. Dia dikatakan juga dikategorikan sebagai nabi yang mendengar suara Tuhan. Tapi nabi apa dulu? Dan uniknya dia bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan Tuhan berbicara langsung kepadanya. Tapi akhir hidupnya tragis. Jadi kenapa? Dalam Bilangan 22 ayat 8, Bileam berkata, "Tinggallah di sini malam ini." Jadi ada utusan dari Raja Balak kepadanya dan dia berkata, "Tinggallah di sini malam ini, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Jadi artinya Bileam bukan baru pertama kali mendengar suara Tuhan. Dia bahkan tahu bagaimana menunggu wahyu Tuhan atau firman Tuhan. Tapi mengenal suara Tuhan tidak menjamin ketaatan hati. Tuhan menyuruh Bileam untuk tidak mengutuk Israel. Tapi Bileam berusaha mencari celah agar tetap bisa mendapatkan upah dari Raja Balak. Walaupun mulutnya hanya bisa mengucapkan berkat, karena memang Tuhan membatasi dia. Jadi hatinya tetap condong pada keuntungan pribadi. Jadi akhirnya menurut Wahyu 2 ayat 14, Bileam menjadi penyebab Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan percabulan. Dalam kisah Bileam ini membuktikan bahwa dipakai Tuhan bukan berarti hidup kita benar. Punya pengalaman rohani tidak menjamin keselamatan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15, dia disebut sebagai orang yang mencintai upah karena kejahatan. Jadi dalam bahasa Yunani ini agapesantes misphon adikias. Artinya motivasi hatinya rusak meski tampak rohani. Kisah Bileam adalah peringatan bagi kita semua. Jangan hanya puas karena kita tahu firman Tuhan. Jangan bangga karena pernah dipakai Tuhan dalam pelayanan. Tuhan mencari hati yang taat, bukan hanya orang yang bisa bicara tentang kebenaran. Mengenal suara Tuhan itu penting, tapi menghidupi kehendak Tuhan jauh lebih penting. Mari kita renungkan bersama, apakah hidup kita untuk Tuhan atau hanya mencari keuntungan lewat hal-hal yang rohani. Jadi kalau kamu rindu jadi pribadi yang setia dan murni, mari kita sungguh-sungguh hidup berkata kepada Tuhan, "Saya mau hidup taat." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.